Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Puja dan puji syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah masih izinkan kita untuk bisa duduk mendengarkan rangkaian daripada ayat-ayat Allah, rangkaian daripada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pendengaran yang Allah berikan kepada kita hari ini dan yang kita dengar hari ini mudah-mudahan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa ashabihi bi'adadin kulli ilmillah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada hari ini adalah hidup disiplin dan teratur. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an bersumpah dengan memakai waktu. Allah berfirman wal asri, demi masa. Banyak ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan memakai waktu. Di antaranya adalah wal fajri wal layalin asrin. Itu tanda bahawa waktu itu suatu perkara yang mulia. Waktu perkara yang paling afdal. Maka tak bisa seseorang hidup di dunia ini kalau ia ungkiri waktu. Tak bisa. Waktu itu pasti ada. Dan waktu itu tetap berjalan terus dia. Maka kata para salaf mengatakan ungkapan bahawa al-waqtu kasayf. Waktu itu seperti pedang. Kalau kita terlambat, maka dia akan memotong kita. Kalau kita terlengah, maka dia akan memotong kita. Begitulah kehebatan daripada waktu. Maka hidup disiplin, hidup teratur itu mesti dengan waktu. Maka antara waktu dan tempat ini sering berdebat dahulu kala. Kata tempat, kami yang mulia. Kata waktu, kami yang mulia. Tempat mengatakan dia mulia karena dia di dalamnya ada tanah haram. Ada Makkatul Mukarramah. Ketika orang beribadah di Masjidil Haram, dilipat gandakan pahala. Ketika ibadah di Masjidil Haram 100.000 kali lipat dibandingkan tidak di Masjidil Haram. Itu tanda kami mulia, kata tempat. Kata waktu ndak. Kata waktu saya mulia karena di sana ada satu hari yang bernama hari Jumat. Yang hari Jumat itu beribadah di dalamnya itu sama dengan beribadah sekian puluh dan ratusan tahun untuk Allah ampuni dosa. Kata tempat ndak. Tetap saya yang mulia, kata tempat. Karena saya ada seorang sosok yang dikuburkan. Dan sosok itu orang yang paling mulia. Dan yang paling mulia itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata waktu, enggak, saya yang mulia, kata waktu. Karena saya memiliki malam. Satu malam saja. Apabila orang mendapatkan malam itu, maka dia samalah mendapatkan pahala 1000 bulan. Itulah malam yang bernama dengan malam Lailatul Qadar. Kita tidak menengok debat antara waktu dengan tempat ini. Yang kita tengok adalah kesediaan adanya kita pada waktu kosong, kemudian pada tempat yang mulia itu.
kita pun beringin dan bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita Allah takdirkan sampai ke 3 tempat yang mulia. Kata Nabi SAW, "Lashtadda rihal illa fi salasatil masajid." Tidak dianjurkan kita rihlah untuk pergi kecuali dengan 3 masjid. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, wa Masjidina hadza, kata Nabi. Masjid Haram, Masjid Aqsa, dan masjid saya ini, kata Nabi. Maka banyak para ulama salafus salih selalu berdoa, ya Allah, beri rezekilah kami ya Allah sebelum kami meninggal dunia untuk solat di 3 tempat ini. Mudah-mudahan seperti itu juga kita Allah takdirkan sampai ke tempat yang mulia yang 3 ini. Dan Allah berikan pula kepada kita satu waktu. Waktu itu bernama waktu Lailatul Qadar. Mudah-mudahan di Ramadan ini Allah takdirkan kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Hendaknya amin ya rabbal alamin. Disiplin waktu. Islam sudah mengajarkan kepada kita kedisiplinan waktu. Boleh kita lihat dari rukun Islam yang 5 itu, cuman tidak syahadat saja yang tidak memakai waktu. Selebihnya pakai waktu. Wa tuqimus shalah. Syahadat kan ada 5 itu. Rukun Islam ada 5. Pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mengucapkan 2 kalimat syahadat ini tidak butuh kepada waktu. Ketika seseorang masuk Islam, ucapkan 2 kalimat syahadat. Di dalam solat, 2 kalimat syahadat. Dalam azan, 2 kalimat syahadat. Apa saja lagi 2 kalimat syahadat. Kalau orang-orang dulu ketika nak sunat, nak khitan, kita disuruh pula untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat itu. Tapi ini tak butuh waktu. Tapi yang 4 setelah itu butuh waktu. Itu tanda Islam itu disiplin. Mesti harus di waktunya. Salat, waktu. Setelah salat, puasa, waktu. Setelah puasa, zakat, waktu. Setelah zakat, haji yang kelima, rukun Islam yang kelima. Haji apabila dia mampu. Butuh waktu. Tak bisa dia haji sekeenak hati dia. Haji di bulan Rabiul Awal tak sah. Haji di bulan Ramadan belum terakad. Haji di bulan Muharram belum. Haji kapan? Haji di bulan Zulhijjah. Ketika dia ikut wukuf di Padang Arafah di tanggal 9 Zulhijjah, maka dia dianggap orang yang berhaji. Zakat butuh waktu ketika adanya haul. Adanya haul. Haul itu 1 tahun. Ada nisab ukurannya. Ketika sampai haulnya, sampai nisabnya, wajib dia mengeluarkan zakatnya. Puasa, apalagi puasa dalam hadis Nabi sudah menjelaskan. Kata Rasulullah, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati fa in ghamma alaikum fatakmila 30 sya'ban atau kama qala. Puasalah kamu apabila melihat bulan. Bulan yang dilihat adalah hilal dari 1 Ramadan. Apabila engkau tak menengoknya, maka genapkanlah hitungan Sya'ban menjadi 30 Sya'ban. Ini semuanya waktu. Ini semuanya waktu yang sudah ditentukan oleh syariat untuk kita disiplin. Tak bisa puasa Ramadan kita lakukan di bulan Syawal. Tak bisa puasa Ramadan kita lakukan dalam bulan Zulqa'dah. Tapi mesti harus dalam Ramadan. Salat, salat lebih lagi. Salat mesti harus masuk waktu baru kita salat. Maka di sana sudah jelas itu, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat difardukan kepada kaum mukmin, difardukan kepada kaum muslimin mawquta, sudah jelas waktunya. Maka oleh karena itu Islam agama disiplin. Karena Islam memiliki waktu-waktu tertentu untuk melakukan satu amalan ibadah tertentu. Tengoklah dalam solat kita. Maka dalam hadis Nabi SAW jelas sekali itu. Apa amalan ayyul a'mal afdal, kata sahabat ke Nabi. Apa amalan yang paling afdal ya Rasulullah? Jawaban Nabi, as-salatu awalil waqtiha. Salat di awal waktu. Itu waktu yang paling afdal. Ketika masuk waktu salat, kita salat. Masuk waktu zuhur seperti tadi, kita salat. Masuk waktu asar, kita salat. Masuk waktu maghrib, kita salat. Itulah seafdal-afdal amal. Bahawa Islam mengajarkan orang yang baik, orang yang disiplin adalah orang yang tepat pada waktunya. Masuk kerja jam sekian, tepat masuk, itu orang disiplin. Keluar jam sekian, keluar kita jam sekian, kita orang disiplin. Maka oleh karena itu,
kalau ada dia mengaku Muslim tapi hidupnya tidak disiplin, maka dia kena dalam masalah salat ini. Salat, tengok salat disiplin kita. Maka orang-orang yang lalai dari salat, dicam dia dalam Al-Quran disebutkan, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang salat. Orang yang salat yang celaka. Tapi tunggu dulu sampai selesai baca ayat. Fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang salat. Siapa orang yang salat yang celaka? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka itu lalai di dalam salatnya. Waktu dah masuk, dia undur-undur juga. Nantilah, sebentar lagi lah. Nantilah. Akhirnya, dah waktu dah masuk, waktu dah berjalan, nantilah, kan belum habis waktu. Waktu dah nak habis, tanggung nanti aja lah. Langsung aja nanti jamak atau langsung aja nanti qadha. Ini dia. Ini orang-orang seperti ini dicam. Dalam kehidupan kita seperti itu juga kita. Kalau kita tidak disiplin, maka berantakanlah kehidupan kita di dunia ini. Allah sudah mengajarkan hidup disiplin dengan salat. Allah mengajarkan hidup disiplin dengan puasa. Allah mengajarkan hidup disiplin dengan zakat. Allah mengajarkan hidup disiplin dengan haji. Maka dalam ibadah kita disiplin, dengan kehidupan kita sehari-hari, kita mesti harus disiplin dengan waktu yang ada. Puasa saja tengok. Dalam hadis Nabi kan SAW sudah menjelaskan itu. Dianjurkan bahwa kata baginda Nabi, sangat dicintai, sangat mencintai amalan, dan Allah sangat meredai perbuatan yang mentakhirkan sahur, kemudian mengawalkan berbuka. Berbuka diawalkan, itu tanda tepat waktu. Berbuka, pas masuk waktu berbuka, langsung batalkan puasa kita. Berbuka. Kita dalam perjalanan musafir, air tak ada, kurma tak ada. Orang sudah azan maghrib, sedang berkumandang. Kita dalam keadaan macet, mesti harus kita berbuka ketika itu. Pakai apa berbuka? Apa yang ada lakukan. Ada bonbon, permen umpamanya, ambil, batalkan puasa kita. Kalau tak ada ustaz satu pun tak ada lagi. Macam mana? Jangan ambil pula air liur kita telan sendiri, sama dengan tidak berbuka. Itu. Cari. Apapun, batalkan dulu puasa kita. Itu syariat. Tidak boleh, nanti aja lah. Kan masih tahan haus. Masih tahan haus, nantilah sampai rumah aja nanti berbuka. Tak boleh. Itu anjuran syariat. Tepat waktu. Begitu juga dengan sahur. Dianjurkan kita takhir sahur. Takhir sahur ketika waktu imsak akan datang sekitar 10-15 menit. Di sanalah kita sahur. Hikmahnya banyak sekali. Orang yang sahur dapat waktu berkah. Orang yang sahur kemudian diampuni dosanya oleh Allah. Orang yang sahur pun dia akan kuat ketika dia menahan puasa di siang Ramadan. Maka oleh karena itu, ayuhal ahibatul kiram, hidup disiplin adalah konsep syariat. Hidup disiplin punyanya syariah kita. Maka oleh karena itu, apapun yang kita lakukan mesti harus dalam keadaan disiplin. Maka kalau kita mengatakan saya Muslim, mestinya kita harus disiplin. Disiplin. Di hari Islam sudah menganjurkan itu. Di hari Jumat dianjurkan memotong kuku, dianjurkan membuang bulu-buluan di tubuh kita, dianjurkan mandi, dianjurkan berharum-haruman, dianjurkan membaca surah Al-Kahfi. Di hari Jumat saja. Kenapa? Karena memang itu amalan yang paling bagus di hari Jumat. Maka oleh karena itu, waktu mengatur. Di hari yang lain boleh, cuman tidak dapat pahala. Di hari lain kita potong kuku silahkan, cuman tak dapat pahala. Di hari lain kita berharum-haruman boleh, tak dapat pahala. Di hari yang lain kita membuang bulu-buluan di tubuh kita, tak dapat pahala. Di sanalah mulianya, hebatnya waktu daripada waktu Jumat. Maka oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup disiplinlah kita, karena kita sudah diajarkan hidup disiplin itu dari kecil. Mulai kita dari salat sudah diajarkan hidup disiplin. Salat tepat waktu. Sampai membayar zakat fitrah pun sudah dianjurkan kita untuk hidup disiplin pakai waktu. Maka tidak ada lagi alasan kita untuk tidak hidup disiplin. Kita dengan usaha yang kita lakukan, tentu ingin kita mendapatkan sesuatu yang bagus kualitasnya. Hasilnya bagus. Hasil bagus itu tentu dengan cara mengikuti syariat Allah. Allah sudah mengajarkan syariatnya seperti ini. Allah sudah mengajarkan cara yang seperti ini. Maka lakukanlah cara-cara itu dan agar berkualitas segala yang kita lakukan. Maka
Kata Nabi SAW, yang sering banyak kita terlupakan dua nikmat Allah. Maka dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis Bukhari, ni'matani maghbun. Ada dua nikmat yang sering manusia melupakan. Kathiru minan nas, aktsarun nas katanya. Banyak manusia yang terlupakan dua nikmat ini. Mana dua nikmat yang terlupakan tu? Nikmatus sihah, nikmat sehat dengan nikmat faragh. Nikmat sehat dengan nikmat waktu lapang. Banyak manusia yang terlupa waktu ini. Sehat, ya biasa-biasa saja mereka. Ketika sehat, mereka tidak manfaatkan kesehatan itu untuk ibadah kepada Allah. Ketika sehat, mereka tidak pakaikan nikmat sehat itu untuk menikmati makanan yang ada. Akhirnya ketika mereka sakit, barulah mereka tahu bermanfaatnya nikmat sehat itu. Maka para salaf mengatakan, apabila engkau ingin berapa besarnya nikmat sehat itu, maka engkau cobalah diri engkau menjadi orang yang sakit. Ketika sakit barulah tak terasa lagi. Air putih terasa pahit, air teh terasa pahit, nasi yang begitu enak tak terasa enak lagi. Ketika itulah kita terasa besarnya nikmat sehat. Sama dengan buta. Nikmat mata yang Allah berikan kepada kita ini, untuk hari ini kita mungkin tak begitu berharga rasanya nikmat bisa melihat ini. Cuek saja kita, biasa saja. Tapi ketika mata mulai Allah kaburkan, ketika itulah kita mulai merasa betul besar ternyata nikmat mata. Telinga macam juga. Telinga kita hari ini alhamdulillah bisa mendengar. Apapun yang diucapkan orang bisa mendengar. Apapun yang diungkapkan oleh orang bisa kita mendengarnya. Dan itu tak begitu besar nikmat itu terasa oleh kita. Tapi ketika telinga sudah mulai berangsur-angsur peka, ketika itulah kita baru merasa besar nikmat pendengaran telinga yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak ingin itu terjadi kepada kita. Ketika nikmat itu meninggalkan kita, barulah kita ingin nikmat itu ada dan sempurna untuk kita. Tapi sudah terlambat. Maka kata Nabi, ada dua nikmat yang sering terlupakan manusia. Manusia sering melupakannya. Nikmat sehat satu, kemudian nikmat waktu yang lapang. Ada waktu yang lapang tapi tak kita gunakan waktu itu. Nanti ajalah, umpamanya Ramadan lah hari ini. Baca Quran. Baca Quran. Waktu lapang ada. Pekerjaan ketika itu sedang tidak ada. Al-Quran ada. Apa salahnya kita buka Al-Quran, kita baca? Kita lupa nikmat itu. Nanti sajalah. Nanti kita selipkan nanti ba'da zuhur atau mungkin ba'da asar atau menjelang pulang nanti bisa baca Quran. Ketika kita mencari waktu yang seperti itu, ternyata di waktu itu kita sudah sibuk. Tapi waktu yang kosong, yang kita tidak ada memiliki apa-apa, kita tidak manfaatkan waktu itu kepada sesuatu yang bermanfaat. Maka oleh karena itu, Islam mengajarkan kepada kita, hiduplah disiplin. Bagaimana cara hidup disiplin? Pertama, lakukanlah sesuatu itu pada waktunya. Jangan kita undur-undur. Lakukan itu pada waktunya. Kedua, manfaatkanlah waktu yang kosong. Ada waktu kosong yang Allah berikan kepada kita, manfaatkan itu. Dengan duhanya kah? Dengan zikirnya kah? Dengan baca Qur'annya kah? Dengan apapun, manfaatkan itu. Kemudian yang ketiga, bahwa niatkanlah selalu setiap aktivitas kita itu adalah bagian dari tanggung jawab kita kepada manusia dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga ini kalau sudah kita lakukan, insya-Allah kita hidup bisa dalam keadaan disiplin, waktu kita pun bermanfaat, dan ketika kita meninggal dunia, kita menjadi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu, kita ulang pertama, mesti harus kerjakanlah sesuatu itu di awal waktu. Jangan kita undur-undur, awal waktu. Salat kan awal waktu paling afdal. Apapun di awal waktu lakukan. Apapun kegiatan kita. Kita nak pergi kerja, mandi, cari waktu yang paling awal. Lakukan itu agar tidak terlambat. Apapun lakukan. Kemudian yang kedua, waktu senggang, waktu luang yang Allah berikan, lakukanlah itu suatu yang bermanfaat di dalamnya. Jangan waktu kosong kita gunakan sesuatu yang tidak bermanfaat. Tidur pun dalam Ramadan ada manfaatnya. Tidur kailulah. Tengok tidur kailulah Nabi SAW. Nabi dalam kitab, di dalam riwayat, di dalam kitab Nasihud Diniyah wal Wasaya Imaniyah disebutkan, Nabi ada tidur di siang Ramadan. Bukan tak ada tidur. Ada orang mengatakan, puasa tidur namanya itu kalau tidur saja. Tak.
Ada tidur. Cuman tidurnya ini tidur yang berkualitas. Kapan Nabi tidur? Nabi tidur sebelum solat zuhur. Itu yang disebut dengan tidur qailulah. Jadi bukan setelah zuhur ini. Mana yang sekarang sedang tidur, bangun sejenak dulu. Tak berkualitas tidur setelah zuhur itu sebenarnya tak. Justru tambah haus kita. Kalau tidur kita setelah zuhur, haus luar biasa, badan capek. Dan itu akan berketerusan bermalas-malas, tidur terus. Tapi kalau tidur sebelum zuhur, salat zuhur, itu tidur qailulah namanya, tidur Rasulullah. Kalau ingin kita kuat tahajud di malam hari, tidur qailulah. Kalau ingin kita berkualitas tidur, kita tidurlah tidur qailulah sebelum zuhur. 1 jam sebelum zuhur. Mungkin Ramadan ditambah 1 jam lagi boleh. 2 jam mungkin sebelum zuhur. Tapi sebelum zuhur kita jadikan. Jangan setelah zuhur. Kalau setelah zuhur kita tidur, berketerusan ingin tidur. Kita ingin tidur. Sampai asar nanti berat bangun. Tidur lagi sampai waktu berbuka. Jadi ini maksud dari kalam ulama itu mensedikitkan tidur. Maka oleh karena itu kalau seandainya tidur terus menerus kita, maka tidak ada waktu yang kosong lagi untuk kita. Waktu kosong pun kita manfaatkan untuk tidur. Jadi akhirnya tidur tidak berkualitas, waktu kita pun banyak yang terbuang. Kemudian yang ketiga, agar waktu kita disiplin dan agar waktu kita banyak bermanfaat, niatkanlah setiap yang kita lakukan itu adalah tanggung jawab kita kepada Allah dan kepada manusia. Maka tidak ada lagi celah kita untuk meleha-leha, kata orang kita. Tak ada lagi celah kita untuk bersantai-santai. Sehingga yang kita lakukan itu semua berkualitas dan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa mengatur diri kita dan mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang disiplin, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Jaga kesehatan, tetap bersyariah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum.